sebelumnya hari ini kita bakal mewawancarai Pak Eko selaku founder Nimco Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sejak kapan berdirinya usaha Nimco itu? Ya, Nimco itu kita berdiri dari 2006. Itu saya lagi kuliah semester 4. Jadi kuliah sambil bikin usaha. Itu berdirinya 2006. Apa yang melatar belakangi Pak Eko akhirnya memutuskan membuat usaha saat semester 4 gitu? Yang melatar belakangi yang pasti karena saya senang dengan seni. Nah, seninya itu saya lebih ke seni grafis. Kebetulan saya kan juga kuliah di Amikom. Saya belajar komputerisasi di sana. Walaupun dulu belum secanggih ini, teknologi memang pesat banget perkembangannya. Cuman basically untuk saya mencurahkan dari seni saya dan kita digitalisasinya. Akhirnya karena memang saya suka desain, ya saya bikin clothing line. Seperti itu sih singkat ceritanya. Sejak berdiri usaha Nimco nih, awal mula konsepnya tuh gimana? Untuk Nimco itu sebenarnya lebih ke konsepnya itu simple. Cuma jadi ada beberapa porsi. Simpelnya sekian persen, yang itu benar-benar memang karakternya Nimco. Cuman sekian persennya itu mengikuti pasar. Jadi zaman saya dulu pas pertama Nimco baru launching, baru bikin brand, itu yang typo font kayak gitu rame. Habis gitu terus monster ya perjalanan itu ya kita pun adaptasi juga dengan pasar itu yang permintaannya seperti apa. Walaupun identik Nimco tetap kita sekian persennya tetap kita kasih. Nah, sejak awal berdirinya Nimco tadi kan 2006. Dari awal pendirian Nimco ini, teknologi dan komunikasi apa yang sudah diterapkan? Nah, itu di usiaku ya, di usiaku itu mengalami dan melihat apa itu disket, naik lagi ke flash disk, belum flash disk, CD, habis gitu DVD, flash disk, sekarang SSD. Nah, itu memang begitu cepatnya memang digital itu berkembang ya. Jadi kita pun juga karena kebetulan basicnya saya pun juga senang digital dan kuliahnya pun di Amikom. Jadi beberapa aspek memang kita juga digitalisasikan, teknologikan di brand kami. Contohnya dulu tuh Nimco itu brand satu-satunya yang sudah bikin software sendiri. Jadi yang lain masih nulis manual dan segala macam, kita sudah komputerisasi, sudah digitalisasi. Habis gitu ketika dulu zamannya Expo, jadi manual banget. Teman-teman notanya pakai nota kertas, tulis. Kita sudah kemana-mana bawa PC. Laptop itu rada jarang zaman saya dulu. Jadi kemana-mana itu bawa PC. Tapi artinya digital dan teknologi itu kita gandeng terus. Setelah itu ya kita sudah punya toko, kita pun langsung set up untuk software dengan software yang kita bikin sendiri. Setelah semenjak berkembang terus dan di eranya pandemi seperti ini, yaitu akhirnya digitalisasi teknologi benar-benar jadi garda terdepan. Kita yang dulunya Expo itu sekarang ya sudah enggak lagi, akhirnya tetap omni channel marketplace kita maksimalin semua. Dan beberapa inovasi kita di divisi sellingnya kita maksimalkan. Habis gitu di bagian produksi
kita pun juga membuat inovasi. Inovasinya itu biasanya kalau dulu sabun itu kan manual, pakai screen, habis gitu digesut. Nah, aku punya ide gimana caranya percepatan dan keakuratan biar nggak manual. Nah, itu kita ada divisi printing. Nah, jadi sekarang lebih canggih, nggak harus pakai screen nyablonnya, itu tinggal print, habis gitu tinggal press, efisiensi, cepat, dan hasilnya lebih detail. Nah, dari situ pun kita bikinkan software di masing-masing divisi. Jadi ketika ada orderan dari marketplace, itu langsung datanya connect ke aplikasi yang kita bikin. Habis itu di bagian produksi itu langsung bisa menyiapkan orderan dari aplikasi. Jadi sedetail itu inovasi kami untuk perubahan dari era manual ke digital ini. Memang berarti sejak awal memang Nimco sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi ini di usahanya ya? Iya, karena kebetulan juga saya pas waktu kuliah itu memang obsesinya salah satunya di usahaku harus kita maksimalkan di digitalnya, dan komunikasinya pun juga lebih kita bikinkan media komunikasi digital. Apa sih yang mendorong Nimco memutuskan sejak awal nih penggunaan teknologinya ini diterapkan? Ini prinsipku dengan teknologi, karena saya orang seneng data. Dengan teknologi data itu jelas pasti akurat. Habis itu dengan teknologi itu pasti akan sedikit banyak memangkas dari SDM. Dari teknologi pasti jangkauannya akan lebih luas. Nah, aku lebih suka dengan konsep-konsep seperti itu. Nah, dari awal berdirinya Nimco tahun 2006, penerapan teknologi sudah dikembangkan. Nah, apakah dari tahun 2006 sampai sekarang ini pengaruh besar audiens atau marketnya ini memang dari teknologi yang diterapkan oleh Nimco ini tadi? Nah, itu. Jadi kalau masalah pengaruh enggaknya, ya semuanya ada plus minusnya ya. Plus minusnya dengan teknologi besar, dengan media komunikasi yang benar-benar sekarang meluas. Nah, itu segi bagusnya kita pun sangat ngefek banget di selling, karena ada marketplace itu tadi kita bisa maksimalkan beberapa channel dari penjualan kami, promosi pun lebih gampang gitu. Cuman ada nilai negatifnya bahwa sekarang persaingan pasar itu lebih ketat, karena ya itu tadi, dulu zaman saya untuk bikin clothing minimal kita punya stok barang, minimal kita bisa display ya, fisiknya harus tetap harus ada lah. Tapi kan untuk dengan era sekarang orang mau bikin usaha nggak butuh produk pun bisa usaha. Makanya ada reseller lah, ada dropship lah, dan segala macam, jualan katalog dan segala macam. Nah, ini yang mau nggak mau ya memang ini jadi salah satu kompetitornya semakin banyak, dan persaingan pasar lebih ketat, karena mereka untuk investasi memulai bisnis itu lebih minim. Jadi ngambil margin tipis pun is okay bagi mereka. Itu sisi negatifnya. Nah, bagaimana sih Nimco mengidentifikasi dalam masalah pembaruan teknologi informasi dan komunikasi ini? Karena kan tentunya dari 2006 sampai 2023 sekarang teknologi semakin berkembang nih ya. Nah, bagaimana sih Nimco mengidentifikasi bahwa kita perlu adanya pembaruan teknologi ini gitu? Ya, kalau itu pasti ya. Kayak contoh simpelnya, kalau kita lihat fisik dulu
kita expo kemana-mana bawa PC kayak gitu. Sekarang laptop pun sudah bener-bener kayak beli tempe aja gitu kan, murah-murah. Sekarang untuk bikin aplikasi lebih gampang, aplikasi mobile lebih gampang. Jadi web base-nya kita rada kurangin dan kita maksimalkan di aplikasi. Kita bikin aplikasi. Ya hal-hal seperti itulah. Kayak contohnya juga di toko dulu transaksi itu hampir 90%-nya pakai tunai. Terus ada fasilitas edisi. Setelah edisi ada QRIS dan segala macamnya. Nah itu kita pun adaptasi dulu sama teknologi apa yang sekarang lagi ngehits, AI-nya ini nanti seperti apa. Nah kita juga belajar ke arah sana juga. Nah untuk saat ini nih, teknologi apa yang saat ini sedang gencar nih Nimco kembangkan, Nimco kaji ulang bahwa kedepannya teknologi ini akan membantu Nimco mungkin dari sisi produksinya atau pemasarannya atau mungkin memperlebar marketnya. Untuk teknologinya sih lebih ke kita di softwarenya. Kita baru bangun konsep yang sebenarnya memang konsepnya itu enggak terlalu baru amat, tapi dari sisi peluang ini sepertinya belum banyak yang memiliki. Contohnya kayak kita mengumpulkan para kreator TikTok, kita bikin affiliate, habis itu kita mengedukasi dan baru kita ngerjain bikin aplikasi yang khusus buat reseller kami. Habis itu kita persiapan untuk kemitraan atau franchise, yang itu metode bisnisnya bakal kita bikin supply chain, yang di situ kita pendistribusiannya semuanya kita digitalisasikan gitu. Nah, menyangkut tadi nih Pak Eko, kenapa sih alasan penerapan teknologinya kan tentang SDM-nya nih. Nah, berarti dari Nimco sendiri semakin kesini penerapan teknologi yang diterapkan berarti semakin banyak mengurangi SDM yang ada di Nimco sendiri atau bagaimana? Sebenarnya kalau pengurangan atau enggaknya itu soal efisiensi ya. Tapi yang pasti kita memaksimalkan SDM yang mungkin dulu terlalu banyak karena manual. Dengan digitalisasi tentunya memang akan jadi lebih efisien. Jadi SDM pun ya tepat guna, bukan mengurangi tapi tepat guna sih, lebih ke situ. Nah, menurut Pak Eko sendiri selaku foundernya Nimco, terkait dengan perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini, apakah ini sangat berdampak besar dengan pertumbuhan Nimco? Itu tadi yang aku bilang bahwa dampak besarnya itu ada positif dan negatifnya tadi. Untuk dampak besarnya kita mau cakupnya kita nggak usah mulu-mulu sampai luar negeri lah, kita cakup nasional. Kalau dulu tren itu kan dari kota besar, habis itu pindah ke kota-kota kecil dan kota satelit, dan itu pun durasinya bisa sampai 1 bulan baru ngehits kayak gitu. Dengan teknologi ini kan akhirnya cepet banget. Nah ini sisi positifnya bahwa kita nangkep peluang desain apa yang baru ngehits itu cepet banget. Untuk produksi kita cepet banget, update-nya bisa cepet dengan teknologi. Nah tapi balik lagi itu kita bisa maksimalkan di area situ. Tapi negatifnya balik lagi, semakin persaingan pasar itu semakin ketat. Jadi teknologi kita maksimalkan, inovasi kita maksimalkan dan jangkauannya lebih luas. Tapi ya itu berbarengan dengan semakin kompetitor semakin banyak itu tadi. Nah, untuk mensiasati
kompetitor yang sekarang kan tadi Pak Eko bilang membangun bisnis sekarang nggak usah pakai modal yang besar, dia pakai ambil margin yang kecil. Bagaimana sih Nimco mensiasati terkait dengan kompetitor-kompetitor yang seperti ini? Kita baru itu tadi membangun, coba menganalisa dan mencoba di sisi lain bahwa si pelaku bisnis yang baru belajar ataupun mereka mau bisnis tapi modal pun sangat terbatas kayak gitu. Nah, kita malah mengakomodir itu, kita ajak. Jadi kan entah itu sebutannya reseller atau dropshipping itu tadi. Nah, kita baru bikin akses itu yang akan kita kumpulkan di aplikasi kami. Ya wes, ibaratnya kalian ya jualan produk kami aja, wes tanpa DP, tanpa registrasinya free, tanpa harus ada uang yang dikeluarkan, dan itu pun ada sharing profit yang lumayan. Nah, inovasi kita dengan mengantisipasinya banyaknya reseller, malah kita rangkul juga biar kita pun juga ada sisi peluang yang memang reseller ini makin banyak. Itu salah satunya. Nah Pak Eko, kan perkembangan teknologi semakin besar, otomatis dari segi store offline dan online-nya harus tetap balance, atau mungkin dari Nimco sendiri sekarang lebih mengutamakannya di online-nya? Nah, nggak tahu nih, pasar di 2023 ini memang masih rada susah ketebak sih. Jadi awal pandemi kemarin 2020, 2021, 2022 itu memang, apalagi di 2020, 2021 ya, itu benar-benar yang online itu yang benar-benar signifikan banget. Dan sebaliknya offline benar-benar ngedrop karena memang lockdown, pembatasan dan segala macam ya. Nah, di 2022 rada mending, online kita sekitar 60-an persen, 40%-an offline. Nah, tapi di 2023 ini si offline ini sudah mulai naik, online-nya cenderung turun. Cuman naik dan turunnya offline online ini itu pun juga masih fluktuatifnya masih lumayan. Ya mungkin kata di luar sana resesi dan segala macam, entah itu ngaruh atau enggaknya ke customer kami, konsumen kami. Tapi ya itu tadi, online saat ini memang sedikit cenderung lebih turun, offline naik tapi belum terlalu signifikan. Untuk tadi kita bahas store online, untuk store online sendiri nih, ini kan juga membantu nih komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, ya kan, untuk meningkatkan kedekatan kedekatan antara ini. Nah, apa aja sih yang diterapin Nimco mungkin dari segi media online-nya ini yang diterapin Nimco, dari mungkin platformnya, mungkin Instagram atau TikTok atau apa? Pasti itu kami untuk berkomunikasi dengan customer kami itu tetap, karena segmentasi kita anak muda, itu sosmed paling efektif. Sosmed pun ya lebih ke Instagram. Sekarang TikTok sudah mulai bagus, dan kita pun kerjasama itu mengumpulin para kreator affiliate tadi. Nah, itu salah satunya memang media komunikasi yang terukur, engagementnya jelas. Nah, itu memang benar-benar kita maksimalkan. Bahkan iklan pun juga kita lakukan di sosmed tadi ya, biar lebih maksimal. Nah, untuk media pemasarannya sendiri, apakah Nimco punya website resmi atau sudah pernah bergabung dengan platform online market, mungkin seperti Shopee, Lazada gitu? Ya, dua-duanya kita punya, kita maksimalkan. Di marketplace itu kita di Shopee, di Tokped, walaupun Tokped belum terlalu maksimal, sama di TikTok. Webnya kita mulai
aktifkan lagi, dan kita baru bikin itu tadi, salah satunya aplikasi yang buat reseller tadi. Artinya memang ya kita maksimalkan di situ. Nah, menurut Pak Eko sendiri, Pak Eko kan juga orang yang tahu nih Pak di bidang teknologi, apalagi Bapak juga kuliah di bidang tersebut. Menurut Bapak, apa nih Pak tanggapan Bapak terkait dengan teknologi yang saat ini berkembang, mulai dari mungkin Bapak kuliah sampai sekarang Bapak menerapkannya di usaha Bapak sampai hingga saat ini teknologi ada? Teknologi luar biasa sih. Percepatan dan manfaatnya semakin kita rasakan. Yang pasti kita dituntut nggak boleh gaptek, harus benar-benar kita ngikutin teknologi, karena teknologi nggak bisa dilawan. Jadi artinya bahwa ya kita harus ngikutin arus. Teknologi bisa dipakai untuk negatif sama positif tentunya juga kan. Nah yang positifnya kita maksimalkan, karena memang peluang teknologi ke sana itu benar-benar ya merubah peradaban. Mau nggak mau kita pun harus mengikutinya itu. Jadi kita maksimalkan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng di teknologi ini. Bentuk keseriusan Nimco nih dalam bidang teknologi ini tuh apakah membentuk divisi khusus, apakah memang ada yang Nimco dari Bapak sendiri gitu? Nah, karena balik lagi, saya lulusan Amikam juga dan saya senang teknologi. Dari dulu kita memang di divisi Nimco, walaupun itu sebenarnya nggak terlalu, kalau kita ngomongkan di industri fashion kan nggak terlalu yang butuh-butuh amat. Tapi kita dari dulu itu sudah ada divisi teknologi. Jadi IT kita dari dulu memang sudah ada. Ya karena itu salah satunya juga karena teman kuliah dulu, ayo ngantor di Nimco. Jadi bikin software kita memang ya itu tadi, software kita bikin sendiri, inovasinya kita bikin sendiri. Selain itu ada beberapa produk-produk yang kita bikin di luar dari industri fashion. Jadi intinya memang kita dari awal divisi teknologi memang sudah ada. Kalau dari produksi sendiri nih, ada nggak sih Nimco mendatangkan mungkin mesin dari luar negeri atau printing dari luar negeri untuk mengefisiensi produksi sehingga yang tadinya mungkin bisa produksi 2 atau 3 dalam waktu sekian, itu bisa jadi lebih banyak? Ya, yang tak bilang tadi, dulu untuk nyablon itu kan manual, pakai screen kesut, pakai tintanya belepotan dan segala macam. Nah itu memang kita datangkan mesin printing khusus. Itu kita punya dua mesin yang dua-duanya ini fungsinya beda, kualitasnya beda, tapi masih senyawa dengan sablon. Jadi kita ada dua mesin tadi, sebutannya DTF, direct to film. Jadi si tintanya itu diprint di pad film, habis itu baru di press. Yang satunya DTG, direct to garment. Nah direct to garment itu jadi si kaosnya itu dimasukkan ke mesin, dia langsung printing sendiri. Jadi itu kita datangkan dari luar juga. Terus kalau mesin pressnya itu yes, di Indonesia pun ada, tapi kemarin memang kita ambil dari Cina juga sih, lebih efisien. Oke, berarti memang Nimco ini memang sangat amat mengandalkan teknologi ya dalam perkembangannya itu. Nah, Pak Eko, pesan untuk anak muda nih Pak, untuk perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi ini bagaimana ke depannya gitu? Mungkin kita harus memaksimalkan teknologi atau bagaimana? Ya khusus teman-teman anak muda, peluang di teknologi itu banyak banget. Jadi benar-benar gelutin di bidang teknologi, manfaatkan teknologi sebaik-baiknya, karena di situ sisi baiknya, sisi peluangnya itu banyak dan sangat menjanjikan. Jadi jangan
teknologi malah membuat jadi bumerang, tapi harus sebaliknya, teknologi harus dijadikan alat untuk perubahan di masa depan. Jadi anak muda zaman sekarang lebih kritis, lebih bisa berkembang banget dengan adanya teknologi yang sangat besar. Oke, gitu aja ya Pak wawancara terkait dengan teknologi dan informasi komunikasi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.